Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang pemilihan SKK dan kekayaan bersih pada neraca berdasarkan permohonan SBU untuk pelaksana konstruksi. Jadi Bapak Ibu mungkin sering untuk pada saat ingin mengajukan SBU tidak tahu SKK apa yang harus dimiliki dan juga berapa nilai neraca yang harus dipersiapkan, karena dua hal ini sebenarnya sudah pernah dibahas, cuman saya kali ini secara spesifik mencoba membahas ini karena memang cukup sering ditanyakan dan terlewat. Jadi supaya tidak salah kita bahas sekarang. Jadi misalnya di sini sudah ada tabel, nanti Bapak Ibu juga bisa buka tabel ini, akan saya share linknya di kolom deskripsi. Jadi kalau Bapak Ibu mau coba ubah dan mencari informasi di sini, boleh, silahkan. Ya, tersedia di selama ada internet bisa dibuka dan tersedia bisa diakses oleh siapa saja. Jadi sekarang misalnya sebagai contoh, kalau Bapak Ibu mengambil 2 sub SBU, misalnya BG01 dan yang kedua BS01. Jadi BG01 adalah gedung hunian, BS01 adalah bangunan sipil jalan. Ini dengan kode KBLI-nya. Jadi Bapak Ibu harus di sini ada beberapa daftar tabel, ada di sini KB maksudnya kekayaan bersih. Jadi di sini akan mempengaruhi dalam neraca yang harus dimohonkan di persyaratan SBU nanti di formulir. Dan di sini keterangan itu untuk beberapa sub yang tidak bisa. Di sini nanti akan muncul keterangan jika ada beberapa sub yang tidak bisa dimohonkan untuk kualifikasi kecil. Ini misalnya sekarang kecil kita bahas dulu dari KB-nya, kekayaan bersih. Jadi kalau Bapak Ibu mengambil BG01 dan BS01 misalnya, jadi Bapak Ibu ini harus memiliki 600 juta rupiah pada neraca di bagian kekayaan bersihnya. Di sini ya, jadi sudah dijumlahkan juga di sini 600 juta. Nah, di sini keterangan contohnya ada beberapa sub SBU yang tidak boleh mengambil kecil. Contohnya BS, nah ini BS 013. Jadi dia tidak boleh mengambil kecil, dia hanya boleh mengambil kualifikasi langsung menengah. Begitu Bapak Ibu, contohnya 13, BS 014 pertambangan, BS 015 dan selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa cek di tabel ini. Jadi tadi seperti contoh yang pertama, di sini contohnya mengambil 2 BG01 dan BS001, misalnya dua-duanya kecil. Jadi kekayaan bersih pada neracanya harus memiliki 600 juta rupiah minimal. Jadi kalau bisa ada di atas, kalau bisa ya di atas sedikit. Dan neracanya itu tidak perlu akuntan publik, tidak perlu laporan keuangan akuntan publik, cukup neraca perusahaan. Tapi misalnya jika ada salah satu yang menengah, nah ini laporan keuangan akuntan publik dipersyaratkan. Jadi kekayaan bersihnya ini harus dibuat oleh akuntan publik, bukan oleh badan usaha. Tapi sekarang kita bikin contoh untuk yang kualifikasi kecil dulu ya. Jadi di sini nanti selain Bapak Ibu sudah tahu berapa yang harus dipersiapkan nilai di neracanya, kemudian yang paling utama adalah SKK-nya. Jadi kalau Bapak Ibu mengambil BG01 dan BS001, gedung hunian dan jalan, yang perlu dipersiapkan pertama adalah SKK untuk PJTBU-nya atau PJT-nya ya. Paling rendah itu jenjang 6 untuk kualifikasi kecil. Nah, subklasifikasinya bisa dipilih berdasarkan jenis keterampilan subklasifikasi dari PJSKBU. Tapi yang jadi catatan, pastikan jika misalnya di sini jenjang 6, karena mengambil 2 ini contohnya, Bapak Ibu bisa pilih antara arsitektural atau gedung atau jalan dan landasan udara.
Jadi pada saat PJTBU-nya ini memilih misalnya yang gedung, jadi yang bisa dimohonkan pertama kali adalah BG001-nya dulu yang dimohonkan melalui OSS atau PB-Unku ya. Tapi jika SKK PJT-nya jalan misalnya, berarti yang dimohonkan pertama kali itu harus BS01. Jika ini sudah terbit baru bisa dimohonkan yang BG001-nya atau gedung huniannya. Kemudian untuk SKK penanggung jawab subklasifikasi badan usaha PJSKBU. Nah, di sini sudah saya buat supaya mudah dibaca. Jadi BG01 PJSKBU-nya itu paling rendah jenjang 5 karena kualifikasi kecil. Dan subklasifikasinya bisa dipilih arsitektural atau gedung. Kemudian untuk SKK PJSKBU yang kedua untuk BS001 yang jalan paling rendah sama jenjang 5, tapi subklasifikasinya jalan atau landasan udara. Nah, begitu juga kalau Bapak Ibu mau menambahkan di sini, nanti akan muncul juga keterangan lainnya di bagian SKK PJSKBU-nya dan juga nilai kekayaan bersihnya. Misalnya BS04 kecil karena 3, jadi harus ada 900 juta rupiah di kekayaan bersih di neracanya. Kemudian untuk SKK PJSKBU-nya BS004 paling rendah jenjang 5, subklasifikasinya irigasi dan rawa atau drainase perkotaan. Nah, untuk memilih jabatan kerjanya ini cukup banyak ya Bapak Ibu. Untuk per subklasifikasi ini ada banyak pilihannya. Jadi kita ambil contoh di sini untuk SKK subklasifikasi gedung. Jadi Bapak Ibu nanti bisa klik di tabel yang ini pencarian jabatan kerja. Misalnya kita ingin tahu jenjang 5 itu untuk subklasifikasi gedung SKK apa saja untuk jabatan kerjanya. Nah, di sini kita bisa pilih ya. Bisa diketik juga misalnya gedung. Tadi karena kita cari jenjang 5, maka kita tahu di sini ini adalah jabatan kerja yang bisa dipilih sebagai SKK PJSKBU. Jadi ada pelaksana lapangan, pekerjaan gedung media, pengawas pekerjaan, pembuat panel strukturisa, dan pelaksana madya perawatan bangunan gedung. Ini yang jadi PJSKBU-nya, SKK-nya. Tapi jika Bapak Ibu ingin memilih PJT-nya gedung juga jenjang 6, jadi Bapak Ibu bisa lihat di bagian jenjang 6-nya ini yang bisa dipilih untuk menjadi SKK PJTBU-nya. Begitu juga dengan yang lainnya. Misalnya kita ingin cari SKK ini untuk BS001 subklasifikasi jalan. Jadi kita tinggal cari di sini jalan. Jadi jenjang 5 dan jenjang 6-nya bisa kita lihat. Bisa Bapak Ibu pilih dari awal. Jadi saat sudah merencanakan atau menentukan SBU apa yang akan diambil, Bapak Ibu juga sudah tahu SKK apa yang harus dibuat, yang harus dipilih untuk sebagai PJT maupun PJSKBU-nya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa akses tabel ini. Nanti akan saya sertakan linknya seperti yang info tadi yang sudah saya beritahu di awal. Nanti bisa diakses selama ada internet dan bisa diakses oleh semua pihak. Jadi tidak akan saya kunci tabel ini. Jadi silakan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.